Kalau kita punya anak, mohon maaf, seperti banyak terjadi pada para orang tua, dasar kamu tidak berakhlak. Bagaimana kamu berakhlak orang dia nggak belajar? Jadi jangan kaget ya orang tua, kalau semua anaknya nanti setelah orang tuanya sudah tua, seperti yang berapa hari lalu masuk ke detik.com, bahwasanya ada seorang ibu yang dia itu rela ngemis-ngemis kepada anaknya untuk biar jadi babunya saja di rumah itu, tapi asalkan jangan sampai diletakkan di panti jompo. Sehingga apa? Orang tua mengatakan, dasar anak nggak tahu diri, dasar anak nggak berakhlak. Bagaimana akan tahu diri? Bagaimana akan berakhlak? Dia nggak pernah punya ilmu. Ilmunya itu salah yang dipelajari. Ilmu cari duit yang ditanggung sama Allah Ta'ala, justru itu yang dicari. Ilmu jadi orang yang gimana mengendalikan nafsu, bagaimana menghormati orang tua, bagaimana dia tidak merasa bangga dan sombong, bagaimana dia merasa bahwa semua yang dimilikinya itu dari Allah, bukan dari kita. La haula wala quwata illa billah. Itu semua ilmu harus kita pelajari. Kita belajar pada seseorang, baru dia akan tahu. Dia nggak pernah kasih ilmu-ilmu semacam itu, kemudian setelah tua, kemudian seperti itu, ya jangan salahkan dia. Ini yang bakal terjadi kepada kita semuanya, tanpa disadari, hanya karena takut kalau sampai mondok, kalau sampai ke majelis taklim, kalau sampai madrasah diniyah, mau jadi apa nanti? Seakan-akan dia itu sok ngatur seperti Allah gitu loh. Allah yang menentukan, Allah mentakdirkan gitu. Ini sekarang manusia yang terjadi banyak sekarang seperti itu. Nah, jadi oleh karenanya saya ingatkan saudaraku-saudaraku semuanya, kaum muslimin, kaum muslimat, semua saudara saya yang masyarakat Indonesia semuanya, ingatlah, jangan terlena. Nggak mungkin orang itu berakhlak kecuali dengan ilmu. Tanpa dasar ilmu nggak mungkin. Jangan kita itu berharap ilmu kan ada unsurnya yang lain, beb. Apa itu? Pengalaman, lingkungan. Iya, masalahnya lingkungan sekarang nggak seperti lingkungan dulu. Masalahnya pengalaman sekarang, anak-anak sekarang nggak seperti pengalaman anak-anak dulu. Masalahnya kalaupun dia punya lingkungan yang baik, pengalamannya juga banyak, masalahnya yang diasup di dalam pikirannya dengan TikToknya, dengan Facebooknya, dengan Instagramnya itu lebih banyak, sehingga terhapuskan itu semuanya. Ini fitnahnya. Sehingga mau diharapkan bagaimana ke depan nanti? Tanggung jawab kita semuanya, dan kita hanya menyampaikan saja. Silahkan, toh kita sangat yakin yang Maha Hidayah di tangan Allah. Cuma tetap saya berusaha untuk saudara saya semuanya sangat paham, semua sangat tahu bahwasanya yang kita perlukan sekarang ilmu dulu. Bagaimana caranya? Harus anak-anak itu tersentuh dengan ilmu. Kalau tanpa ilmu nggak mungkin dia itu akan menjadi orang baik. Itu pastikan. Karena apa? Karena Allah Ta'ala sudah menurunkan ayat pertama adalah Iqra, baca. Ajari mereka itu baca dulu. Setelah mereka bisa baca, baca. Yang dibaca bukan sembarang apa yang dibaca, tapi yang dibaca adalah ilmunya Nabi Muhammad. Kenapa? Ilmu Nabi Muhammad adalah ilmu langsung daripada Allah Ta'ala, yang tujuannya, maksudnya Allah yang menciptakan kita dengan segala organ tubuh kita dan tabiat serta sifat kita. Allah yang paling tahu dengan bagaimana pedoman hidup supaya kita itu dengan organ yang punya ini, yang kita punya ini, hidupnya itu bahagia di dunia. Allah sudah katakan, aku tidak menciptakan dunia untuk kebahagiaan. Sehingga Pak, Allah tidak pernah memandang dunia ini dengan rahmatnya, kecuali yang dikecualikan. Sehingga Pak, kalian hidup di dunia dalam keadaan tidak senang. Tapi ada cara dan jalan, kalau kalian terapkan ini, maka kalian akan senang hidupnya. Walaupun di dunia yang orang itu mengatakan tidak senang. Bagaimana akan senang? Mau kaya kerja dulu, mau makan masak dulu, nggak ada sebab instan. Nah, kemudian dalam keadaan seperti itu kita capek-capek diributi sama orang lain, berantem, masalah, terus begitu, gak ada habis-habisnya kan? Gak ada punya ilmu. Tapi kalau punya ilmu, tenang dia. Karena masalah itu ya kita yang buat. Nggak ada masalah sebetulnya, masalah itu kita yang buat. Ketakutan itu kita yang buat. Artinya kalau kita tahu ini masalah, kita akan menghindar sebelum jadi masalah, karena kita nggak tahu dan dia pengen masalah, hanya apa? Masalah. Coba dia itu hindari, selesai sudah. Setelah masalah baru dia kepikiran, nggak bisa tidur, minum obat tidur, salah sendiri. Kalau kita belajar ilmunya Nabi Muhammad, nggak sampai terperosok ke sana. Jadi yang salah itu kitanya, orang tuanya. Ayo sayangi anak-anak kita, sayangi anak kita. Kewajiban kita dalam keluarga ngasih makan, bukan cuma ngasih makan jasmani, tapi ngasih makan rohani. Kita kan sedih melihat anak-anak kecil kemudian ucapannya itu kotor,
tidak berakhlak, tidak mulia dan sebagainya akhlaknya. Ini kan sesuatu yang menyedihkan kita. Kenapa ya? Jangan salahkan merekanya. Mereka itu sama kata Nabi SAW, kullu mauludin yuladu alal fitrah innama abawahu. Sudah jelaskan, konsepnya itu sudah jelas. Anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Bisa jadi paling zalimnya orang di zamannya seperti Firaun, bisa jadi paling solehnya orang di zamannya seperti rajanya Wali. Bisa, setiap orang, anak antum, anak-anak semuanya bisa. Tinggal bagaimana kita itu menyetingnya, bagaimana kita mewarnainya. Harusnya kita punya jiwa yang profesional. Kalau kita bisa mendidiknya, didik sendiri silahkan. Kalau nggak bisa, titipkan. Ada murabbi, ada orang alim, titipkan sana. Oh, saya nggak mampu untuk memuridkan anaknya, madrasah diniyah, majelis taklim, di mana-mana ada guru. Kita kan sedih kalau semua seperti ini, yang hadir orang-orang tua. Mana anak mudanya, mana anak-anaknya? Oh, dia bilang aku, baguslah, masih ada yang mewakili gitu. Yang lainnya mana? Bawa dong teman-temannya ke sini, karena kalian yang masih panjang umurnya, yang sudah ada ini mau mati semuanya. Ini kan satu contoh. Ayo sampaikan, senangi, sayangi Nabi kita Muhammad SAW.